Melayani Tuhan, bukan di gedung gereja. Renungan kita kali ini diambil dari Matius, pasal 25, ayat 42 hingga 46, demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sejak kecil, Michael Leksodimulyo kelahiran Surabaya, tanggal 6 Januari tahun 1968, bercita-cita menjadi seorang dokter. Ketika ia mengutarakan kepada orang tuanya akan keinginannya itu, mereka hanya bisa menangis haru, lantaran tak punya biaya untuk mewujudkan impian putranya. Meski tidak memiliki dukungan finansial yang memadai, keinginan Michael tak kandas. Dia berdoa kepada Tuhan, dan berjanji, bila suatu hari berhasil menjadi dokter, ia akan menjadi pelayan masyarakat. Ia pun rajin belajar, dan sering mendapat nilai yang bagus di sekolah. Demi mewujudkan cita-citanya itu, ia berusaha keras untuk mencari beasiswa sana-sini. Dan akhirnya ia mendapat beasiswa penuh, dan diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Setelah lulus, Michael ditempatkan di pedalaman Kalimantan Timur. Ia satu-satunya dokter di Berau, dan harus menemui masyarakat di 32 kecamatan. Saya belusukan ke hutan-hutan melalui sungai dengan naik rakit. Memang banyak sungai di sana, ujarnya. Setelah 3 tahun, ia kembali ke Surabaya pada tahun 1996, dan bergabung di Rumah Sakit Gotong Royong, serta melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Airlangga. Karirnya pun melejit, hingga ia menjadi Wakil Direktur Rumah Sakit Adi Husada, Surabaya. Suatu hari di tahun 2008, ia diajak oleh Hana Amalia Vandayani, pemilik Yayasan Pondok Kasih, untuk memberikan pengobatan gratis kepada kaum marginal di bawah kolong jembatan. Sewaktu sedang melintas di jalan raya dan melihat seorang gelandangan nyesot di tengah siang terik matahari, Ibu Hana seketika meminta mobil berhenti dan mendekatinya. Dia mengusap wajah gelandangan itu, yang adalah seorang nenek yang cacat. Wanita itu dirangkul, diusap, diciumi, dan diberi makanan olehnya. Peristiwa itu menyentuh hati Michael. Meski sebentar lagi ia mungkin bisa menjabat sebagai orang nomor 1 di rumah sakit tempatnya bekerja, ia malah mengundurkan diri dan bergabung dengan Yayasan Pondok Kasih. Baginya, profesi dokter adalah panggilan Tuhan. Michael sebagai pendiri klinik keliling Yayasan Pondok Kasih, merasa bangga disebut sebagai dokter spesialis gelandangan.
Ia rela mendatangi para kaum marginal dan mengobati mereka dengan gratis. Jangan bilang nanti datang ke tempat praktek saya, mereka tak akan datang. Mereka tak punya uang untuk angkutan ke tempat praktek. Kita yang harus ke situ, melahirkan juga harus di bawah jembatan, di pinggir sungai, kita lakukan di situ, katanya. Sejak tahun 2009, Michael memberikan layanan dan penyuluhan kesehatan gratis kepada warga yang miskin dan kurang mampu di kota Surabaya. Tuhan membutuhkan orang-orang seperti Dr. Michael yang memiliki hati menolong sesama. Kita tidak harus menjadi dokter baru bisa menolong mereka, tetapi kita juga bisa memberitakan kasih Tuhan kepada mereka melalui pelayanan kemanusiaan. Amin.